Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yen Agustianingsi, NIM 1909511036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Ida Bagus Komang Ardana MKes. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung saja pada materinya, yaitu penanganan limbah babi. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pengolahan dan penanganan limbah babi yang benar, kita perlu mengetahui sebenarnya apa sih tujuan dari pengolahan limbah tersebut. Jadi tujuan utamanya agar limbah yang dihasilkan tersebut tidak menyebabkan gangguan terhadap peternak dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan ternak. Selain itu, jika limbah ternak ini dikelola dengan baik, itu juga dapat bernilai ekonomi sehingga menambah penghasilan para peternak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik limbah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik feses atau tinja. Jadi, sifat fisik limbah itu yang berbahan padat dengan mengandung air kurang dari 85%. Lalu bahan semi padat yang mengandung air 85-90% dan bahan cair yang mengandung air lebih dari 90%. Selanjutnya mengenai sifat biologis limbah. Jadi sifat biologis limbah ternak babi itu terutama tersusun dari bahan organik. Nah, feses dari ternak itu dia masih mengandung nutrien. Nah, nanti nutrien yang terkandung ini akan didekomposisi oleh mikroorganisme sehingga dapat menjadi bahan atau senyawa yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk gas. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa nutrien akan didekomposisi oleh mikroorganisme menjadi gas, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gas-gas apa saja yang dihasilkan dari dekomposisi mikroorganisme tadi. Nah, jadi yang dihasilkan yang pertama itu ada karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini dia bersifat kurang berbahaya bagi ternak, kecuali pada ternak yang ditempatkan pada kandang yang tertutup dengan ventilasi yang jelek. Nah, keadaan membahayakan bisa terjadi apabila ternak itu mengalami stres panas dibarengi dengan kekurangan oksigen dalam kandang sehingga hewan bisa, atau dalam hal ini babi, bisa mengalami keracunan karbon dioksida. Lalu selanjutnya ada gas metan. Nah, jadi gas metan ini dia tidak membahayakan ternak. Namun bila fesesnya terus ditimbun tertutup, itu bisa saja meledak dan bila gas metan keluar dapat bersifat mudah terbakar. Lalu selanjutnya ada gas amonia. Jadi gas amonia ini memiliki bau yang sangat menyengat dan sangat busuk maksud saya. Lalu dalam konsentrasi rendah itu dapat mengiritasi jaringan basah yang berupa mata dan saluran pernapasan serta mengganggu kesehatan ternak. Lalu gas selanjutnya ada yang namanya gas hidrogen sulfida atau H2S. Jadi gas ini merupakan gas yang paling berbahaya dan mematikan. Gas ini dapat mematikan atau dapat berbahaya baik pada konsentrasi yang rendah, tetapi terus-menerus atau tinggi dalam waktu pendek. Jadi gas ini muncul bila membongkar timbunan gitu. Muncul bila kita atau peternaknya itu membongkar timbunan dari feses babi. Selanjutnya ini merupakan skema dari pengolahan limbah secara garis besar. Jadi kan usaha peternakan, dalam hal ini usaha peternakan babi menghasilkan limbah nih, hasil sampingannya. Jadi limbah itu dapat berupa feses, urin, sisa pakan hijau, dan lain-lain. Nah, dari limbah ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, dari limbah padat ini bisa digunakan langsung atau dikeringkan untuk menjadi pupuk tanaman yang nantinya bisa dijual.
dan bernilai ekonomi. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penimbunan mangrove sehingga menimbulkan polusi di area pemukiman warga. Lalu selanjutnya jenis limbah yang lainnya itu limbah cair. Jadi limbah cair ini bisa disalurkan ke tangki penampungan atau langsung ke saluran air, sehingga jika tidak dikelola dengan baik itu akan menyebabkan polusi juga. Demikian. Nah, oleh karena itu, agar tidak menyebabkan polusi dan merugikan warga-warga di sekitar peternakan, kita perlu mengetahui apa saja sih bentuk pemanfaatan limbah. Jadi, untuk limbah peternakan babi itu bisa dimanfaatkan nih, bisa dibuat menjadi pupuk, bisa dibuat menjadi biogas, atau bisa dibuat menjadi biomasa. Nah, penanganan limbah ternak menjadi pupuk padat atau cair. Penanganan limbah ternak menjadi pupuk padat atau cair ini pertama dikelola menjadi pupuk kompos. Jadi dengan cara mengumpulkan kotoran, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan langsung dibuat menjadi kompos. Lalu bisa dibuat dengan sistem bokasi, yaitu dengan cara menampung kotoran ke dalam bak penampungan. Setelah penuh dibongkar, lalu dikeringkan dan dibuat pupuk buatan dengan cepat. Dan cara lainnya untuk pemanfaatan atau penanganan limbah ternak menjadi pupuk padat atau cair ini bisa mengalirkan dengan cara mengalirkan limbah kotoran ke kolam penampungan yang bertingkat dengan perpaduan tanaman air dan pemeliharaan ikan. Selanjutnya, yaitu penanganan limbah ternak menjadi biogas atau biomasa. Jadi, gas yang telah didekomposisi dalam feses itu seperti yang saya jelaskan di awal, dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar yang lazim kita sebut dengan gas bio, yaitu dengan memproses limbah bio atau biomasa di dalam alat kedap udara yang disebut digester. Jadi, biodigester itu berukuran 2 meter kubik. Tipe kubah cocok untuk 15 ekor babi dengan mempunyai sumber air yang cukup dan limbah tanaman sebagai pelengkap. Nah, potensi kotoran segar ternak babi ini bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 kg per ekor per hari dengan potensi gas yang dihasilkan yaitu 0,04 sampai 0,059 kg per meter kubik dari biodigester tersebut. Nah, jadi untuk memahami lebih lanjutnya itu biodigester dapat dilihat di gambar yang telah saya sediakan di PowerPoint. Oke, selanjutnya saya menampilkan ilustrasi atau skema dari cara pengelolaan limbah ternak babi. Nah, skema ini saya ambil dari terbitan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengenai pedoman penataan usaha ternak babi ramah lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2012. Jadi, pada skema ini dijelaskan bahwa nomor 1 itu merupakan kandang ternak koloni. Maksudnya kandang ternak babi yang besar gitu. Lalu dan berjumlah banyak babinya, bukan cuma 1 atau 2. Lalu selanjutnya nomor 2 itu menunjukkan saluran terbuka kotoran ternak segar atau KTS. Nah, dari saluran nomor 2 itu akan feses atau limbah ternak akan dialirkan pada gambar 3A yang merupakan bak penampungan KTS. Lalu selanjutnya dialirkan ke 3B yaitu bak penyaringan air dan kotoran. Selanjutnya dialirkan lagi ke 3C yaitu bak penyaringan air bersih. Lalu selanjutnya ke 3D yaitu air bersih ke kolam ikan dan tanaman eceng gondok. Dan 3E yaitu kolam ikan yang dimaksud. Jadi kolam air dari hasil penyaringan itu, air yang sudah bersih, itu langsung dialirkan lagi ke kolam ikan dan tanaman eceng gondok sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Lalu selanjutnya, nomor 4, yaitu saluran pemasukan KTS untuk pemanfaatan menjadi biogas atau biomasa. Biogas itu bisa dilihat pada skema dimulai dari skema nomor 4.
yaitu merupakan saluran pemasukan KTS dari 3A. Kan dari 3A ini 3A itu merupakan bak penampungan KTS atau kotoran ternak segar, sehingga jika dia ke 3B berarti itu penyaringan air, dan ke saluran nomor 4 itu untuk pemasukan kotorannya nih, sehingga yang ketiga B itu diolah menjadi air bersih yang bisa dimanfaatkan kembali, sedangkan yang ke saluran 4 itu akan dimanfaatkan menjadi biogas. Demikian. Nah, selanjutnya dari saluran pemasukan itu akan disalurkan menjadi ke dalam nomor 5 atau nomor 4, yang dalam hal ini merupakan biodigester tipe kubah seperti gambar yang saya tampilkan sebelumnya. Nah, lalu dari biodigester ini, gas yang dihasilkan akan melewati saluran gas atau biogas, sehingga dapat gas yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk memasak, untuk penerangan, atau untuk generator gitu. Dapat dimanfaatkan dengan baik gitu gasnya yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu yaitu pemanfaatan limbah menjadi pupuk seperti yang dijelaskan sebelumnya juga. Nah, jadi itu ditunjukkan pada nomor 8. Jadi nomor 8 itu merupakan bak penampungan sisa kotoran ternak bahan untuk pupuk organik. Lalu nomor 9 itu merupakan bak pemrosesan pembuatan pupuk organik yang dibuat dengan bentuk yang beratap. Demikian, semoga bisa dipahami ya teman-teman semua mengenai ilustrasi dan skemanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini dapat menambah pengertian dan pemahaman teman-teman semua yang menonton video ini tentang bagaimana cara pengolahan limbah ternak babi agar tidak menyebabkan polusi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.